warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 tentang pesantren-pesantren besar di Indonesia, kita mulai. Kompetensi dasar 1.3 menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 2.3 mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. 3.3 menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 4.3 menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran 1.3.1. Setelah mendengarkan ceramah guru, peserta didik mampu menunjukkan nilai-nilai positif dari keberadaan pesantren-pesantren besar di Indonesia dengan baik. 2.3.1. Setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu menunjukkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu dengan baik. 3.3.1. Setelah melalui diskusi kelompok dan studi dokumen, peserta didik mampu memperbandingkan pesantren-pesantren besar di Indonesia dengan tepat. 4.3.1. Setelah mendengarkan ceramah guru, peserta didik mampu memberikan penilaian terhadap pesantren-pesantren besar di Indonesia dengan tepat. Pondok besar di Indonesia yang pertama adalah 1. Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1899 oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau dikenal NU. Pada tahun 1919 diterapkan sistem madrasi atau klasikal dengan mendirikan madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Sistem pengajaran dalam 2 tingkat, yakni sifir awal dan sifir tsani. Tahun 1929, pelajaran umum untuk pertama kali dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajaran di pesantren Tebu Ireng. Pondok besar di Indonesia yang kedua, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor, atau yang dikenal dengan istilah PMDG. Terletak di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berdiri pada tanggal 10 April 1926 oleh 3 bersaudara, yaitu Kyai Haji Ahmad Sahal, Kyai Haji Zainuddin Fanani, serta Kyai Haji Imam Zarkasi, atau yang dikenal dengan sebutan Trimurti. Pesantren ini dikenal dengan penerapan disiplin, penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, kaderisasi, dan jaringan alumni yang sangat kuat. Jenjang pendidikan di PMDG terdiri dari KMI 6 tahun dan Unida. Pondok pesantren besar di Indonesia yang ketiga, yaitu Pesantren Buntet di Cirebon. Didirikan pada tahun 1750 oleh Kyai Haji Muqayyim bin Abdul Hadi atau terkenal dengan sebutan Mbah Muqayyim. Selama 3 dasawarsa, yaitu kurun waktu 1946 sampai 1979, mempertahankan pengajaran kitab kuning dengan metode tradisional dan berhasil mendirikan MTS dan MA. Sekarang adalah MA.
mendirikan sebuah wadah organisasi yaitu Yayasan Pendidikan Islam YPI pada tanggal 29 Juni 1992. Pondok pesantren besar di Indonesia yang keempat yaitu Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Dirintis oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh pada awal tahun 1905. Terletak di Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Suralaya berasal dari bahasa Sunda, Surya yang artinya matahari, dan Laya yang artinya tempat terbit. Merupakan pusat resmi pengajaran dan penyebaran Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Terkenal dengan Inabah, yaitu sebuah program yang dikhususkan mengobati para pecandu narkoba dengan metode zikir. Pondok besar di Indonesia yang kelima yaitu Pesantren Darun Najah Ulu Jami, Jakarta. Terletak di Jalan Ulu Jami Raya nomor 86, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pasanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Dirintis sejak 1942, didirikan sebagai pesantren secara formal pada tanggal 1 April 1974 oleh Kiai Haji Abdul Manap Muhayyar, Kiai Haji Qomaruzzaman, dan Kiai Haji Mahrus Amin. Urusan pendidikan di Darun Najah diserahkan kepada Kiai Haji Mahrus Amin, yaitu seorang alumnus KMI Pondok Modern Gontor. Pesantren Darun Najah termasuk pesantren modern dengan sistem kurikulum yang terpadu, pendidikan berasrama, serta pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris secara intensif. Pondok besar di Indonesia yang keenam yaitu Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1718 oleh seorang sayyid dari Cirebon yang bernama Sayyid Sulaiman. Beliau merupakan salah satu cicip dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kegiatan di pondok pesantren ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ma'hadiyah atau kegiatan yang wajib diikuti seluruh santri yang mukim, dan madrasiyah atau kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh santri mukim dan murid yang sekolah dari rumah lainnya. Pesantren Sidogiri dikenal sebagai pesantren salaf yang maju dalam pengajaran kitab kuning dengan membuat metode Al-Miftah. Pondok pesantren besar di Indonesia yang ketujuh yaitu Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur tahun 1852 di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terletak di samping Bengawan Solo. Tingkat pendidikan yang ada di pesantren ini yaitu MI, MTS, dan MA. Pondok Pesantren Langitan merupakan pondok pesantren salaf yang pendidikannya menganut sistem tradisional dan memfokuskan diri pada materi pelajaran ilmu-ilmu agama. Terkenal dengan program PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan Pondok Pesantren Besar Darussalam Martapura ini yang kita bahas yang terakhir kali, yaitu Pondok Pesantren Besar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin, merupakan salah satu pesantren tertua di Kalimantan. Berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Kurikulum pesantren mengacu pada kitab kuning, sementara sekolah menggunakan sistem klasikal. Pesantren memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga pesantren ini sekaligus sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat. Sebagai tambahan materi, klik link di bawah ini, yaitu tentang 10 pondok pesantren di Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.